Halo para sobat Gudang Desain, apa kabar kalian nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini Gede ingin membuatkan salah satu request dari sobat Gudang Desain nih, yang merequest untuk dibuatkan desain rumah untuk kontrakan. Ukuran lahannya kurang lebih 150 meter persegi ya kak. Jadi di desain kali ini kita bisa mendesain 3 rumah kontrakan sekaligus. Seperti apa desainnya? Kita akan lihat langsung aja. Kita lihat dulu dari bagian fasad depannya ya kak. Ini adalah bagian fasadnya. Dengan luasan lahan yang 148 meter persegi, Gede bisa membuat 3 rumah kontrakan sekaligus nih berderet. Dimana untuk ukuran satu rumahnya itu memiliki lebar 4,5 meter dan panjang ke belakang 11 meter ya kak. Jadi walaupun ini desain rumah kontrakan, untuk agen dan sista yang mempunyai luasan tanah yang sama bisa juga menyimak video ini. Nah ini ya fasadnya, 3 rumah berderet dengan luas tanah 148 meter persegi. Luas bangunannya total 3 rumah ini adalah 120 meter persegi. Budget yang diperkirakan habisnya sekitar 300 juta ya kak. Karena ini untuk rumah kontrakan, materialnya tidak menggunakan material yang paling mewah tentunya. Maka itu bisa ditekan budgetnya sampai ke 300 juta rupiah. Sekarang kita akan beralih ke bagian atap rumahnya nih. Karena ini rumah kontrakan, 3 rumah berderet menjadi satu. Di sini Gede menggabungkan keseluruhan struktur atapnya nih dari 3 rumah ini, yaitu menggunakan struktur atap pelana. Dimana di bagian depan untuk menutup bagian terasnya, Gede menggunakan struktur kayu ya kak. Nih Gede kasih lihat. Ini kan di bagian bawah kan terasnya, di bawahnya Gede menggunakan kanopi-kanopi kayu. Dengan penutup atapnya kalau pada video ini menggunakan seng. Tuh kak, kelihatan kan? Nah sekarang kita akan lihat salah satu desain rumahnya aja ya kak. Nggak usah tiga-tiganya, kebanyakan. Kita ambil yang di tengah deh. Ini dia fasad depan rumahnya. Tadi kan Gede udah bilang lebarnya ini 4,5 meter. Pada umumnya kebanyakan kontrakan itu lebarnya itu hanya 4 meter. Tapi karena ini lahannya memungkinkan, Gede buatnya 4,5 meter. Kira-kira kenapa nih yang membedakan ada setengah meternya? Nanti kita bisa lihat pada saat kita masuk. Sekarang kita lihat dulu bagian parkiran motornya ya kak. Parkiran motornya memiliki ukuran 2 meter dikali 2 meter. Gede sih desainnya seperti ini ya kak. Lalu di bagian samping parkiran motor ini ada teras dan taman. Teras dan taman ini memiliki ukuran 2,5 meter dikali 2 meter. Tentunya walaupun rumah kontrakan kan tidak bisa asal sembarangan dibikin dong. Harus tetap nyaman untuk calon pengguna kontrakan rumah kita. Oke, berlanjut ke bagian dalamnya ya. Pertama kali kita masuk standar seperti rumah kontrakan lainnya, kita akan diterima di bagian ruang duduknya. Kalau pada desain kali ini, ruang duduk yang Gede punya berukuran 4,5 meter dikali 2,5 meter. Cukup luas nih kak. Di sini Gede bisa menempatkan 3 buah sofa 1 seat. Kalau untuk interiornya ini sih opsional aja. Gede sekalian ingin menunjukkan kalau desain rumah kontrakan interiornya juga bisa di makeover sekeren ini. Ini Gede juga sertakan harga kusen aluminium dan harga kacanya ya kak. Tepat di bagian seberangnya Gede juga desainkan kabinet TV dengan panel di bagian belakangnya. Ini Gede sediakan juga perkiraan harganya ya, supaya agen dan sista tentunya ada bayangan awal. Berlanjut ke bagian berikutnya, ingat kan tadi Gede bilang kalau umumnya kontrakan itu lebarnya hanya 4 meter. Tapi di desain rumah ini Gede bikin lebarnya 4,5 meter. Ini dia perbedaan setengah meternya. Nah di lorong ini kak, biasanya lorong ini dibikin hanya 1 meter. Kalau di video ini Gede bikinnya 1,5 meter. Jadi rumah kontrakan yang akan ditinggali tidak terlalu sempit. Masalah yang akan timbul biasanya pada saat ingin memasukkan barang-barang ke dalam kamar. Contohnya memasukkan kasur kak. Ayo siapa yang pernah ngalamin susahnya masukin kasur ke dalam kamar yang ada dalam kontrakan kita? Kalau Gede sih waktu dulu pernah kak. Nah ini dia desain kamar tidur utamanya. Memiliki ukuran 3 meter kali 3 meter. Selain kesulitan saat kita memasukkan kasur, biasanya desain kamar pada saat di rumah kontrakan itu ialah minimnya bukaan udara maupun bukaan cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Umumnya mereka membuat bukaan ke arah ruangan duduk tadi.
Nah, karena dulu Gede pernah merasakan sumpeknya desain kamar seperti itu, di sini Gede desainkan bukaan ke arah taman, Kak. Namanya juga gudang desain. Menurut kalian bagaimana dengan ide bukaan ke arah taman ini? Keren atau enggak? Kalau kalian mau lihat tamannya, ikuti terus videonya sampai habis ya. Sekarang kita akan menuju ke area dapurnya dulu. Nah, itu udah kelihatan area dapurnya. Area dapurnya sendiri memiliki ukuran 3 meter dikali 3,5 meter ya Kak, dilengkapi dengan pintu belakang ke arah belakang rumah. Ini juga Gede sertakan desain kitchen setnya, lengkap dengan perkiraan harganya. Ini menggunakan pintu aluminium dengan panel ACP ya Kak. Perkiraannya sekitar 500.000 per meter lari. Ini baru perkiraan kasar aja. Nanti bisa dicek di masing-masing kota tempat Aga dan Sista tinggal. Karena ukuran dapurnya yang 3,5 meter kali 3 meter, di bagian seberangnya Gede bisa sediakan ruangan makannya yang memiliki ukuran 1,5 meter dikali 1,5 meter khusus untuk bagian ruang makan ini. Gede juga sertakan harganya. Gede udah cek di toko-toko online. Harganya sekitar 1 jutaan ya Kak. Nah, baru dari arah ruang makan ini ada arah ke taman. Inilah yang jarang ada di desain rumah kontrakan kebanyakan. Taman ini memiliki ukuran 2 meter dikali 1,5 meter ya Kak. Taman ini menjadi arah bukaan jendela yang dari kamar tidur utama tadi, sekaligus sebagai area tempat cuci kita. Loh, kalau udah taman berarti dia harus ada bukaan dong di atasnya Gede. Nah, ini Gede buatin videonya. Kalau dilihat dari desain atapnya, ada bukaan yang mengarah ke atas tuh Kak, dengan menggunakan rangka kaca di bagian atas dari ruangan cuci dan taman ini. Rangka kaca ini seperti biasa yang bisa digeser-geser ya Kak. Memang kalau di video ini tidak ada detail utilitasnya, tapi kalau di gambar kerjanya Gede bisa jelaskan kemana air buangan akan dialirkan. Nah, selanjutnya dari ruangan taman dan ruang cuci ini kita akan menuju ke bagian kamar mandinya. Kamar mandi di rumah ini memiliki ukuran 1,5 meter dikali 1,5 meter dengan bukaan jendela ke arah taman tadi. Kalau di video ini sih Gede mendesain kamar mandinya menggunakan shower dan kloset duduk ya Kak, tapi bisa disesuaikan lagi sesuai selera pada saat pembangunannya. Nah, bagaimana nih menurut kalian desain rumah 4,5 dikali 11 ini? Cukup oke nggak kalau dijadikan untuk rumah kontrakan? Kalau menurut Gede sih cukup oke. Nah, sekarang izinkan Gede untuk menjelaskan bagian denahnya lagi ya Kak. Seperti tadi Aga dan Sista sudah tahu, rumah ini memiliki ukuran 4,5 dikali 11. Mungkin ada dari Aga dan Sista ingin mengadopsi desain denah ini ke rumah Aga dan Sista. Bisa aja, yang penting ukurannya pas ya Kak. Dan kalau ada yang merasa kamarnya satu kurang, Aga dan Sista bisa tambahkan satu kamar lagi di atas kamar tidur yang ada ini Kak, dengan menggunakan sistem mezanin tentunya. Kan atapnya pelana. Dan kebetulan di atas ruangan tidur ini adalah pas di as tengah atap pelananya. Jadi Aga dan Sista bisa tambahkan satu kamar di atas kamar tidur yang ada ini. Untuk Aga dan Sista yang membutuhkan denahnya, videonya di pause dulu lalu di screenshot ya Kak. Karena Gede nggak punya mentahannya. Gede dalam mendesain untuk YouTube ini selalu langsung buat di program 3D-nya. Bukannya Gede nggak mau kasih, tapi karena memang Gede tidak punya mentahannya. Terima kasih ya Kak sekali lagi sudah menonton videonya sampai habis. Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat untuk Aga dan Sista yang ingin memulai usaha kontrakan. Dan kalau video ini berguna, Gede cuma minta tolong bantu like dan bantu share ke teman yang lain. Siapa tahu temannya ada yang membutuhkan video ini. Terima kasih atas segala support kalian selama ini. Terus dukung channel Gudang Desain dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.